sangat friendly menurut saya. Yang kedua responsif tidak membeda-bedakan dia. Semua direspon. Kalau kita duduk dengan orang-orang PDIP di pusat, itu memang pikirannya kebangsaan terus, enak kita. Jadi betul-betul kita terbebas dari pikiran-pikiran penguasaan mutlak. Jadi, jangan persoalan elektabilitas dan popularitas terus itu menjadi pilihan yang kemudian itu menjebak. Ladies and gentlemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sebangsa dan setanah air, ketemu kembali dengan saya Hendro Saki di program acara Hasbi Hendro Saki Bicara. Pada edisi yang keempat ini kita akan mengulas tema politik setelah pada 3 edisi sebelumnya kita lebih banyak mengulas terkait dengan isu-isu sosial. Edisi keempat ini kita mengulas sedikit tentang persoalan politik, isu politik di tanah air. Nah, kita ketahui bersama bahwa pada tanggal 24 April, tepatnya hari Jumat atau sehari sebelum Lebaran Idul Fitri, Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri mengumumkan Bapak Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, sebagai capres yang akan diusung PDI Perjuangan pada Pilpres 2024 mendatang. Nah, kehadiran Ganjar mungkin bagi internal PDIP bukan sesuatu yang mengejutkan, tapi bagi banyak kalangan penetapan Ganjar itu hal yang mengejutkan banyak pihak, karena banyak prediksi bahwa ada upaya untuk tidak mencapreskan Ganjar. Nah, bersama saya hari ini kita telah mengundang Ketua DPD PDI Perjuangan Aceh, Bang Muslahuddin Daud. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah baik. Bang, ini Abang sebagai salah satu kader terbaik yang dimiliki PDIP, dan juga Pak Ganjar kader yang terbaik yang diusung oleh PDIP. Nah, menurut Abang pencapresan Pak Ganjar kemarin yang diumumkan oleh Ibu Ketua Umum itu sesuatu hal yang mengejutkan atau memang sudah jauh-jauh hari diprediksi? Terima kasih dulu untuk Hasbi ya. Saya berdoa agar supaya maju jaya. Alhamdulillah, terima kasih Bang Muslahuddin. Ya, ini kan saya pikir ini sarana edukasi yang cukup mantap lah bagi publik, murah meriah, bisa terjangkau banyak kalangan kan. Kalau dulu kita kan nggak begini kan. Benar. Kita dulu main surat atau apalah gitu. Tapi alhamdulillah dengan perkembangan teknologi spreading information itu sudah lebih cepat lah. Baik, terkait dengan pertanyaan tadi, sebenarnya di PDI Perjuangan itu memang kita diajarkan di sana itu menjadi kader, betul-betul dipersiapkan untuk menjadi seorang pemimpin. Nah, pencapresan Ganjar itu sebenarnya di kalangan PDI Perjuangan itu tidak mengejutkan. Kenapa tidak mengejutkan? Karena kami melihat bahwa track record partai itu selalu mengutamakan rekam jejak dari seorang kader, prestasi kader. Kemudian yang kedua adalah ideologi kader. Yang ketiga adalah disiplin kader. Yang keempat adalah program kader. Dan yang kelima adalah SDM kader. Jadi ada 5 mantap kalau di PDI Perjuangan itu. Nah, jadi berdasarkan 5 mantap yang memang terus digembleng secara hari per hari, itu memang akan menghasilkan produk
akan menghasilkan produk sesuai dengan jargon di partai yang dikembangkan di partai. Artinya setiap kader di PDIP itu memang dipersiapkan sebagai pemimpin gitu. Betul, dan sangat dipersiapkan oleh pemimpin, karena salah satu bukti nyata PDIP dipersiapkan sebagai kader adalah bahwa kalau Hendro tahu, kita ini lebih sibuk dari pegawai negeri sebenarnya. Mungkin setiap hari pasti ada pendidikan, instruksi gitu Pak. Instruksi, arahan, program. Wah, sangat intens. Ya kan? Sangat intens kegiatan partai, terutama yang dirancang oleh DPP. Nah, oleh karenanya tidak mengherankan kalau menurut saya, karena salah satu misalnya kita ada sekolah partai di Lenteng Agung. Nah, itu memang itu di bawah wakil ketua bidang ideologi partai, Pak Jarod Saiful Hidayat. Nah, di sana itu dibuat Badiklatputs, Badai Pendidikan dan Pelatihan. Di situ memang kita punya asrama, punya ruang yang cukup, punya break room yang cukup, fasilitasnya tidak perlu lagi ke hotel. Jadi datang ke situ ya betul-betul belajar. Nah, dalam banyak kesempatan saya di samping ranjang Ganjar Pranowo dengan Pak Wempi, Wamendagri, kemudian dengan Gubernur Bali, bersebelahan kayak kayak persis kayak di pesantren. Ada ranjang tingkat 2. Proses kaderisasinya dan juga pendidikan ideologi partai gitu Bang. Pasti. Artinya Pak Ganjar memang sudah digembleng dan dipersiapkan untuk jadi capres gitu. Soal dipersiapkan kita tidak tahu. Tetapi yang pasti kalau saya lihat produk hasil gemblengan itu kan dari prestasi kerja. Iya. Nah, dari prestasi kerja yang beliau laksanakan. Beliau terlibat di partai sangat jauh. Misalnya salah satu ide Pak Ganjar itu yang di dalamnya itu pendidikan partai. Itu dia yang dulu awal-awalnya sebenarnya. Banyaklah penugasan-penugasan partai yang diberikan ke Pak Ganjar. Nah, jadi oleh karenanya konsideran di partai itu sangat tinggi. Ibu Ketua Umum, Ibu Megawati dalam memberikan keputusan, beliau itu pertimbangannya itu sangat variatif. Jadi bukan satu arah, banyak sekali arah. Pertimbangan banyak sekali. Pendapat publik, pendapat survei, pendapat ahli, pendapat macam-macam lah. Atau bahkan instrumen-instrumen negara yang minta pendapat. Seperti apa sebenarnya sosok ini di lapangan, seperti apa dibuat, segala macam. Dan yang pasti tujuan pencapresan itu tentu saja kepada tujuan akhir. Apa itu tujuan akhir? PDIP sebagai partai politik tentu saja bertujuan untuk mendapatkan kekuasaan secara sah. Iya. Nah, itu ultimate goal-nya akan ke sana. Jadi bahwa apa yang ingin kita capai ke depan tentu saja harus dimiliki oleh si calon yang akan. Nah, Bang, ini kan Pak Ganjar sudah secara resmi dicapreskan oleh PDIP, diusung. Tinggal menanti mekanisme dan proses pendaftaran yang itu pasti hanya persoalan teknis. Nah, di kalangan internal partai sendiri, seberapa besar optimisme dan keyakinan bahwa PDIP akan menang nih bawa Ganjar? Jadi kan banyak indikator lah. Iya. Nah, jadi kita bisa melihat banyak indikator. Salah satu indikator yang cukup populer lah, tentu saja survei-survei. Tetapi sebagai informasi aja, Hendro, internal PDIP itu melakukan survei secara intens, minimal 3 bulan sekali, dan itu tidak terpublis. Dan itu adalah konsumsi untuk partai, bukan untuk dipublikasikan. Kalau memang kita kuat, kita tahu sebenarnya benar-benar itu. Kemudian yang kedua, di partai juga
ada mekanisme namanya operation room yang dikendalikan oleh Mas Prananda Prabowo, anak ibu nomor 2. Beliaulah yang sebenarnya otak dari partai. Beliaulah yang mengendalikan ini dalam bentuk ketika situasi seperti ini apa yang harus dilakukan. Jadi dia olah data, kemudian nanti berubah dalam bentuk kebijakan. Yang kebijakan itu nanti keluarannya adalah instruksi, arahan dan segala macam yang disampaikan lewat rapat-rapat partai. Nah, kalau ditanya optimisme, kalau kami melihat tentu saja dalam hal ini kan namanya Pilpres ini kan kontestasi ya. Kontestasi tentu saja akan membaca peluang. Kemudian juga kita membaca lawan dan peluang. Nah, jadi kami meyakini PDI Perjuangan sebagai sebuah partai kader yang memiliki instrumen struktur partai sampai dengan ranting, kami bisa klaim bahwa sebenarnya secara jaringan kami jauh lebih kuat. Jadi bisa kita lihat, bisa kita bandingkan partai mana yang memiliki struktur sampai dengan anak ranting di Indonesia yang lengkap. Dan itu terupdate jumlahnya, by name, by address, by location itu sangat ini. Dan sekali instruksi jadi. Nah, itu satu. Yang kedua, kita juga memiliki sayap dan badan partai yang cukup lumayan banyak. Misalnya kita ada BMI misalnya, Banteng Muda Indonesia, ya khusus untuk program-program kepemudaan. Ada Repdem misalnya, Relawan Perjuangan Demokrasi. Jadi mereka itu fokus kepada isu-isu advokasi, mana yang akan diadvocate gitu. Kemudian ada Baguna, Badan Penanggulangan Bencana. Nah, itu kalau misalnya Baguna selalu terdepan bersama Basarnas, bersama BNPB, segala macam di mana-mana seluruh Indonesia. Bahkan kapanpun Baguna itu siap dapur umum di situasi sangat sulit. Kita juga ada speedboat, ada mobil, ada macam-macam lah. Artinya respon terhadap publik itu cukup cepat. Kemudian kita ada lagi namanya Bamusi, Baitul Muslimin Indonesia. Itu khusus menggarap persoalan isu keagamaan. Nah, kemudian ada BKN yang lebih populer lagi. Ini kerja-kerja kayak Indro nih. BKN itu Badan Kebudayaan Nasional. Itu punya studio itu mirip-mirip RCTI loh. Keren. Jadi punya studio yang lengkap, kemudian talk show segala macam, pementasan. Jadi dari sisi budaya itu betul-betul digarap seluruh Indonesia. Kalau misalnya bulan puasa itu buka puasa dan sahur, kita live terus bersama narasumber yang cukup berkualitas. Ya, artinya struktur PDIP baik badan dan struktur partai itu memang sudah siap bekerja memenangkan Ganjar. Nah, ini bicara soal peta koalisi sedikit Bang. Hari ini kan PDI Perjuangan ya bisa kita katakan satu-satunya partai yang punya golden ticket ya, artinya golden ticket. Mereka bisa mencalonkan sendiri tanpa membangun koalisi atau berkoalisi dengan partai lain. Nah, kalau melihat peta koalisi sebagai kader, Abang melihatnya secara nasional seperti apa nanti yang terbangun ini? Itu saya tidak bisa mengatakan secara pasti itu, karena saya lihat perkembangan selama ini sangat cair. Jadi di PDIP itu tidak lagi ada istilah koalisi. Kami selama diksi koalisi itu sudah setahun terakhir itu mau dihapus di PDI Perjuangan. Karena menurut kami nggak tepat koalisi itu. Tapi yang tepat adalah kerjasama. Jadi sekarang tagline di PDI Perjuangan itu kerjasama, tidak ada lagi koalisi. Nah, jadi seolah-olah koalisi konotasinya kurang pas lah gitu. Jadi banyaklah pertimbangan-pertimbangan untuk kemudian kita lebih mengedepankan kerjasama. Kerjasama seperti apa sih sebenarnya yang ingin kita lakukan untuk membesarkan bangsa dan negara ini, kira-kira begitulah. Iya. Nah, terkait dengan besaran bentuk kerjasama, saya pikir ini akan terus mencair. Nah,
buktinya kita lihat dari media-media bahwa pergerakan ketua-ketua parpol kan, nah itu cukup lincah. Banyak yang merapat ke PDIP ingin kerjasama ya? Kerjasama, Iya. tapi ini kerjasama. Tapi tentu saja dalam proses menuju ke kerjasama ini kan tentu saja ada pembicaraan politik. Nah menurut saya itu apa isi pembicaraan politik kan bukan ranah saya. Domainnya ketua umum lah itu. Domainnya ketua umum itu kami tidak tahu itu seperti itu. Tetapi kami meyakini lagi-lagi karena di partai itu punya instrumen kritis atau pisau tajam analisa lah, menganalisa lebih tajam tentang kalau kita bekerja sama dengan si A seperti ini, si B dengan seperti ini, pertimbangannya A, B, C itu tentu saja pasti ada. Dan itu kami serahkan kepada DPP itu memikirkan hal seperti itu. Dan kami yakini bahwa apa yang diputuskan oleh DPP itu benar. Kenapa? Karena memang pisau analisanya memang betul-betul dipakai. Iya. Jadi di sana itu betul-betul kalau kita mau kerjasama kita blank dulu lah. Blank dulu baru kita bicarakan seperti apa, seperti itu bentuk yang akan kita kerjasamakan. Nah, jadi itu terang benderang tuh dalam rapat-rapat dengan DPP partai, karena kami kadang-kadang di partai itu ada disebut dengan rapat DPP yang diperluas. Ada yang diperluas khusus dengan ketua saja, ada yang diperluas dengan ketua dan sekretaris, ada yang diperluas dengan ketua sekretaris bendahara, dan ada yang diperluas sampai dengan DPC, dan ada yang diperluas sampai dengan kepala daerah, anggota dewan segala macam. Itu diperluas, tergantung dengan isu-isu yang dibahas. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi oleh karenanya kami meyakini bahwa intensitas gerakan-gerakan lobbying dalam politik yang dijalankan oleh DPP, kami yakini itu akan menuju kepada track yang benar lah. Ya meskipun kami kan tidak dapatlah dalam tanda kutip itu kita mencari yang betul-betul ideal. Benar. Nggak mungkin ada, pasti ada plus minusnya. Misalnya kalau Aceh dipilih si A atau partai A, kadang-kadang bagus. Untuk belum tentu di provinsi lain begitu, karena kita begitu luasnya. Jadi tentu saja pasti ada titik tengah, dan titik tengah yang diambil itu kan tentu saja probabilitas menuju kemenangan. Iya. Seperti itu. Nah, Bang, sebagai kader partai, seberapa jauh Abang mengenal Pak Ganjar? Saya cukup lumayan lah kenal beliau. Nah, jadi berapa kali ke Aceh, kemudian ke kantor DPD, saya kawanin beliau ke kampus, ke USK waktu itu. Pada saat rapat-rapat di DPP, malah saya sering duduk samping dia, diskusi malam-malam, diskusi sampai senam pagi bersama. Iya. Juga pernah diskusi. Dalam pandangan Abang, apa yang menarik dari Ganjar itu? Dari faktor kedekatan yang menarik, yang mungkin dari sisi pribadinya, dari sisi wawasannya itu selama Abang mengenal dia saya sangat friendly menurut saya. Yang kedua responsif tidak membeda-bedakan dia. Semua direspon. Ya, semua direspon dan cepat akrab. Cepat sekali akrab dia. Kalau bahasa saya itu responsif namun tidak terlalu reaktif. Kira-kira begitu. Responsif tapi tidak terlalu reaktif. Yang selanjutnya yang saya lihat sama dia itu cepat analisanya, tajam. Sebagai seorang teman untuk berdiskusi dengan dialektika yang tinggi, enak. Wawasannya sangat luas. Jadi saya melihat mungkin juga karena pengalaman ya, karena pengalaman sebagai kepala daerah yang menangani multi isu
Nah, itu tentu saja akan sangat berpengaruh dari sisi experience dia dalam mengelola pemerintahan. Tetapi sebagai friend, he is very good. Nah, cukup enak lah. Cukup enak orang yang mudah bergaul gitu bang. Nggak ada apa sebagai gubernur gitu, nggak ada barrier gitu. Nggak ada barrier gitu. Enak aja. Mungkin juga ini juga mungkin pengalaman ya. Pengalaman ya beliau di lapangan berinteraksi dengan banyak pihak. Tentu saja semuanya itu kan akumulasi dari interaksi yang panjang. Jadi kalau terinteraksi dengan banyak pihak itu cukup tinggi, tentu saja pastinya itu kan punya experience yang dia lalui kan gitu. Dan beliau mau mempraktekannya. Menariknya itu praktek ya. Jadi bukan hanya misalnya sudah tahu dia diamin aja begitu, enggak. Tapi dia praktekin. Nah, jadi itu saya lihat sosok dia yang inilah istilahnya kalau menurut saya nggak ngecewain lah. Nggak mengecewakan. Jadi kira begitu. Iya, Bang. Ini kan ada sebuah harapan dari Pak Presiden RI Jokowi yang beliau juga kader partai yang selama 10 tahun menjadi pemimpin kita, bahwa legasi yang beliau tinggalkan hari ini harapannya bisa dilanjutkan oleh Pak Ganjar Pranowo untuk memastikan bahwa legasi tersebut berjalan. Nah, kita ketahui bersama kemarin Bang bahwa pada saat kontestasi 2019 di Aceh, itu kan sedikit terjadi hal-hal yang hampir saja memecah belah persoalan bangsa, dan begitu juga di Aceh. Yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana Abang melihat bahwa pencapresan Ganjar ini akan berdampak signifikan terhadap perolehan suara partai di Aceh itu seperti apa, Bang? Ada ininya nggak? Maksudnya efek ekonomi? Ada efeknya. Saya melihat kita kan sama-sama orang Aceh paham, sama-sama orang Aceh paham bahwa religius, isu-isu religius itu menjadi sentral. Meskipun menurut saya religius itu juga dipertanyakan. Kalau saya sih, karena bagi saya religius itu adalah bagaimana betul-betul menjadi manusia yang baik, yang bisa berinteraksi dengan sesama, ya kan, menjalankan perintah-perintah Allah sebagai penjaga bumi, sebagai khalifah. Itu kan sebenarnya yang seutuh-utuhnya jadi seperti itu. Tapi tentu saja energi ke arah itu tidak cukup. Kita lebih banyak kepada energi on surface kalau menurut saya. On surface. Ya, jadi energi on surface. Jadi kalau energi on surface tentu saja itu akan sangat dipengaruhi oleh latar belakang Pak Ganjar. Jadi kenapa seperti itu? Karena sama-sama kita lihat hari ini yang paling berkuasa di jagat sekarang ini kan medsos. Medsos mengkuliti kehidupan seseorang itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa sekali. Kekuatan netizen ya, the power of netizen. Ya, tapi ya artinya itu kan harus kita akui. Ketika dikuliti soal Ganjar, nah itu kan tidak terlalu banyak berpengaruh kepada orang Aceh. Dari sisi religiositas dia, approach dia soal agama, kedekatan dengan para ulama, kemudian juga aktivitas-aktivitas dia yang notabene-nya disukai sama orang Aceh juga dimiliki oleh seorang Ganjar. Nah, jadi oleh karenanya menurut saya kalau memang orang Aceh itu betul-betul mencoba mempelajari lebih dalam tentang sosok seorang presiden yang menurut mereka ideal, kalau mereka searching Ganjar lebih jauh, artinya mau mencari informasi lebih jauh, ini akan berpengaruh kepada PDIP. Karena sosoknya itu yang dikhawatirkan dari PDIP tidak ada, ya kan?
Apakah soal agamanya, tuduhan-tuduhan yang selama ini seperti dialamatkan, meskipun juga jadi pertanyaan, jadi konsumsi politik yang tidak pernah habis-habis. Nah, di Ganjar itu sangat kurang itu. Jadi artinya apa? Kami sebagai kader partai, ketika kami memanage isu-isu nanti yang akan menjadi bahan kampanye di lapangan, itu nggak terlalu sulit lah. Ya, artinya Ganjar lebih mudah diterima. Mudah dibandingkan dengan tahun 2019. Tahun 2019. Karena menurut saya itu kan semuanya kalau dalam istilah perencanaan kan everything is depend on the context. Iya, benar. Konteks pada saat itu memang susah. Jadi apa ya? Gelombang energi pikiran daripada masyarakat Aceh yang dalam tanda kutip penistaan agama dekat dengan PKI itu semuanya sudah menusuk terlalu jauh. Meskipun tidak usah ditanya, mereka apakah kita pertanyakan apakah benar-benar yakin seperti itu atau tidak. Pokoknya homi lagi bodoh aja. Jadi seperti itu. Iya. Nah, jadi tapi kan kali ini juga masyarakat, saya melihat ya, meskipun tidak terlalu besar ataupun apakah besar atau tidak, saya juga tidak paham, bahwa 5 tahun ini juga masyarakat melihat. Iya, betul. Melihat bagaimana kontestasi politik antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, ya kan. Kemudian mereka bersatu dalam kabinet. Kemudian bagaimana dulu capresnya Prabowo, menteri kita Sandiaga Uno juga ada di dalam kabinet. Yang dulu kan disenangi oleh orang Aceh. Beliau sosok pemuda agamis. Istri beliau juga sosok muslimah sejati. Ya, itu kan jadi trending, jadi branding yang cukup mudah diterima oleh publik Aceh. Nah, pada saat pemerintahan berjalan justru mereka ke sana. Nah, mestinya juga kita sebagai orang Aceh lihat bahwa tidak ada sih sebenarnya yang betul-betul permusuhan itu. Iya, benar. Nah, jadi kalau belajar dari pengalaman-pengalaman itu, kita ambil iktibar pembelajaran, ya mestinya tahun 2024 ini tidak terlalu sulit dibandingkan dengan 2019. Namun di Aceh ini, kalau analisa saya itu tidak bisa given, tidak bisa seadanya habis itu jadi sama orang Aceh. Enggak. Harus kerja lah, Mas. Harus kerja. Kita membutuhkan penetrasi pemahaman kepada masyarakat, mensosialisasikan sosok ini seperti apa sih. Tentu saja setiap orang berbeda caranya. Betul. Tetapi peluang mensosialisasikan beliau itu cukup bagus, cukup nggak terlalu sulit lah dibandingkan dengan periode sebelumnya. Nah, maksudnya gini, kalau misalnya katakanlah sekarang yang muncul ada Anies, kemudian muncul Pak Prabowo, Pak Ganjar. Menurut saya diferensiasi antara mereka itu ya mungkin tinggi Anies ya, mungkin kalau kita lihat warung kopi, tapi kan proses perjalanannya belum. Nah, tetapi kalau kami meyakini karena gini, saya kan dulu waktu Pak Jokowi saya pernah berhadapan dengan 1.000 orang loh, berhadapan langsung. 1.000 orang menjelaskan Jokowi yang tidak diterima, saya masih sanggup. Nah, dan saya malah nantang waktu itu, kalau kalian belum setuju siapa Jokowi itu, kita tidak ulang. Kira-kira begitu. Itu dalam pabrik padi dan segala macam. Tidak dialog. Artinya pada saat itu memang referensi untuk menjelaskan Jokowi itu bukan terbatas ya, tapi sulit diterima. Dan pada saat itu saya bisa sekali. Apalagi sekarang. Apalagi figur Ganjar yang lebih mudah diterima. Apalagi figur sekarang Ganjar. Kalau saya bukan tipe menjelekkan. Saya tidak ada tipe apa itu Prabowo, apa itu Anies. Saya tidak begitu. Mereka itu menjadi 3 terbaik di Indonesia itu bukan sebuah perjalanan pendek. Itu hasil intisari dari kecerdasan Republik, ya kan. Tetapi ya menurut kita yang lebih penting adalah konteksnya,
Konteksnya, dalam konteksnya hari ini, kalau konteks saya hari ini kan sebagai kader partai, tentu saja konteksnya kan sustainability, ya kan, konteks keberlangsungan. Yang kami yakini di partai, Pak Jokowi sebagai kader partai on track gitu loh. Jadi ketika itu sudah on track, mestinya track itu dilanjutin. Nah kan gitu, karena sekarang on track itu kan berbagai survei, bahkan minggu terakhir saya lihat udah hampir 80%. Betul. Kan gila itu. Dulu pernah 46, kemudian di masa-masa sulit, kemudian naik pelan-pelan. Sekarang di angka 75 ke atas. Kepuasan publik terhadap pemerintah. Nah, jadi artinya apa? Berarti ini kan rekod yang bagus. Nah, kalau rekor yang bagus, mesti secara linier harus dilaksanakan keberlanjutan. Nah, keberlanjutannya seperti apa? Ya, makanya ini kan korelasi tadi yang Hendro tanyakan tentang Pak Jokowi sekarang dengan Pak Ganjar. Tentu saja baginya tagline-nya adalah keberlangsungan. Keberlangsungan apa yang telah ditata sekarang. Nah, karena kita kan sekarang menganut RPJM ya. Nah, kan RPJM itu ya artinya periode kepresidenan kan 5 tahun, artinya rancangan pembangunan itu seperti itu. Meskipun kerangka besarnya adalah RPJP. Nah, jadi malah sekarang PDIP itu sudah mengusulkan, sudah mulai diskusi balik itu tentang perencanaan nasional semesta berencana. Nah, jadi itu sebenarnya itu kan gagasan Bung Karno dulu. Jadi artinya apa? Lagi-lagi, ini saya juga berbangga loh kalau saya katakan kan. Kalau kita duduk dengan orang-orang PDIP di pusat itu memang pikirannya kebangsaan terus, enak kita. Jadi betul-betul kita terbebas dari pikiran-pikiran penguasaan mutlak. Jadi itu enggak. Enak sekali diskusi. Memang kita pikirnya kebangsaan. Jadi kalau kita pikiran kebangsaan itu energi kita lebih gitu. Betul. Nah, wawasan nasional kita harus lebih tentang jadi, nation state. Iya, karena gini. Mungkin jarang juga orang seperti Bung Karno. Jarang-jarang karena dia multidisiplin. Dia paham politik, dia seorang insinyur, dia budayawan, dia teknokrat, banyak sekali kelebihan dia. Nah, jadi kami melihat dalam dalam sekolah-sekolah partai, ide-ide Bung Karno seperti apa akan diwujudkan ini sebenarnya belum banyak yang belum tuntas lah. Jadi apalagi kita bicara Trisakti kan, jadi Trisakti juga kita belum begitu belum begitu 100% lah. Kalau kita lihat dari konteks hari ini, artinya apa? Rancangan pikiran-pikiran dia itu betul-betul di PDI Perjuangan dianggap sebagai framework berpikir yang tepat. Benar. Nah, kenapa? Karena kita berbeda budaya, berbeda suku bangsa, berbeda bahasa, segala macam. Nah, makanya di PDI Perjuangan itu persoalan-persoalan agama udah selesai, bro. Jadi tidak ada lagi kita sekali soal agama. Jadi kalau misalnya agama di partai itu, kamu kalau kata Bung Karno itu benar-benar teis. Maknanya itu benar-benar teis itu betul-betul kamu dalam agama kamu itu. Dan diberikan ruang yang sangat-sangat luar biasa besar kepada siapapun pemeluk agama itu. Ya, kalau kita orang Islam, Prof. Romin Dahuri, Prof. Ahmad Basara, kemudian Prof. Hamka Ahak, ya kan, kemudian banyak sekali pentolan-pentolan agama itu diberi ruang yang luar biasa untuk that is your way itu. Jadi seperti itu. Nah, oleh karenanya kita finish untuk urusan itu. Karena diskusinya kita, kalau memang kita mau berdebat untuk urusan itu sebenarnya sudah sangat jauh diperdebatkan. Artinya bahasa-bahasa PDIP anti Islam itu
Sebenarnya itu udah selesai Bang di tataran kantor. Bagaimana beliau belajar di Bengkulu, bagaimana beliau belajar di Jogja, siapa yang dampingi dia, kemudian bahkan isu-isu agama itu dijadikan politik bargaining dia di luar negeri, termasuk dengan Rusia kan. Kalau kamu tidak datang, kamu tidak menemukan makam Imam Bukhari. Makam Imam Bukhari kami akan datang. Jadi semuanya sibuk, gitu kan? Iya betul. Bang, kembali soal Ganjar. Dalam interaksi Abang dengan Ganjar, bagaimana Abang melihat pandangan Ganjar terhadap Aceh? Beliau kan sering ke Aceh, ada beberapa kali ke Aceh. Mungkin ada gagasan atau narasi-narasi yang dibangun beliau dalam perbincangan dengan Abang. Ini saya terus terang aja, Bro ya. Jadi jarang-jarang ibu itu menyebutkan Aceh sangat lama dalam Rakernas. Yang saya itu sangat menyentak saya sih sebenarnya sebagai orang Aceh. Lu orang Aceh sudah ketinggalan 30 tahun. Nyambak kudu dicelo. Ternyata ibu betul-betul memperhatikan Aceh dari sisi perkembangan masa. Produksi intelektual Aceh, orang-orang Aceh yang dilakukan oleh orang Aceh itu betul-betul berada dalam bawah alam sadar ibu untuk mikir itu, sehingga keluar kata-kata kamu udah tertinggal. Katanya untuk selevel Ibrahim Hasan, selevel Profesor Sabuan Idris, kalian mungkin harus tunggu lama gitu loh. Jadi itu barangkali yang salah satu yang saya tangkap dari Ganjar. Hei guys, you guys Aceh itu top gitu loh. Berbero lah ceritanya. Jadi itu yang saya lihat, ada keinginan besar untuk itu dia. Aspek intelektual SDM-nya Aceh. Makanya dalam banyak hal kan beliau ke Aceh itu kan dalam hal keagama sebenarnya. Sebagai ketua alumni UGM, bungkusnya itu. Tetapi yang saya lihat interaksinya lebih banyak kepada interaksi intelektual. Jadi ranah pembangunan intelektual, saya lihat Ganjar ke sana dia. Jadi arah diskusinya ke sana. Nah, jadi kalau dari sisi pembangunan lain, saya pikir itu akan merata dia. Hak pembangunan. Jadi seperti itu. Kalau misalnya mau dilihat secara khusus, misalnya mau pembangunan khusus itu saya belum. Tapi sense yang saya lihat begitu sama Ganjar itu. Jadi aspek-aspek keunggulan orang Aceh itu mau dikembaliin sama dia. Jadi itu yang saya lihat dari interaksi. Jadi dalam diskusi sambil makan, sambil ngopi gitu. Jadi ada cita-cita ke sana. Jadi bahkan ibu kan meresmikan rumah sakit laut yang pertama. Itu diberi nama dengan Rumah Sakit Laksamana Malayati. Itu satu-satunya loh yang dengan kapasitas yang cukup bagus untuk di laut bisa beroperasi, bisa ini, bisa itu. Nah, itu sebagai sebuah penghargaan dari karya-karya masa lalu. Nah, jadi hal-hal seperti ini itu sangat diperhatikan oleh PDIP. Sangat diperhatikan. Jadi kita jas merah itu betul-betul in praktis gitu, bukan hanya sekedar ngomong, dipraktekkan memang. Jadi jangan melupakan sejarah itu bukan hanya jargon, tapi memang betul-betul ingin diterapkan. Karena itu kita pahami sebagai cikal bakal jati diri bangsa. Nah, jadi seperti itu. Nah, kalau kita nggak mau memperhatikan jati diri kita kalah dong. Nah, jadi terkait dengan lagi-lagi kita kan tidak usah terjebak dengan budaya orang. Masa kita harus terjebak dengan budaya orang sementara kita punya budaya sendiri yang toh kalau kita yakini dan kita implementasi dengan baik juga nggak kolot-kolot amat dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain. Malah kalau saya melihatnya sangat sederhana. Ciri sebuah bangsa yang betul-betul memiliki kepribadian dan kebudayaan yang panjang itu dari sisi bahasa misalnya. Bahasa Jawa itu bertingkat-tingkat.
bahasa Aceh bertingkat-tingkat. Pemahaman bahasa Aceh aja itu satu suku kata itu bisa terjemahannya 6. Benar. Berarti kan tingkat akulturasi budaya kan sangat tinggi. Berarti kan peradaban kita keren gitu. Ya kan? Thailand enggak begitu. Ya, saya pengalaman warawiri Thailand. Itu mereka itu untuk kegiatan-kegiatan kayak pramukaan, yang muhadarah, permainan, game itu nggak ada di mereka. Kalau datang ustaz-ustaz kita ke Patani yang punya game yang seperti itu ekstrakurikuler itu sangat luar biasa di sana, karena tidak ada di sana. Jadi permainan, coba kita lihat game dari kita sangat besar, sangat banyak. Itu juga budaya yang maksudnya harus dilestarikan. Nah, artinya yang kita bilang bahwa kita sebenarnya lebih tua dari Eropa itu sendiri gitu loh. So why you have to berkiblat ke mereka, sementara kita sebenarnya jauh lebih tinggi peradaban-peradaban itu ada di kita. Nah, kalau kita tidak mau menggali, kita tidak mau mempromosikan, terus siapa? Makanya di PDIP ada BKN. Luar biasa itu BKN, itu ditampilin terus. Badan Kebudayaan Nasional. Ya, di bawah Rano Karno, Bu Risma sama Arya Bima. Nah, itu mereka itu pentolannya yang memanage itu. Setiap event-event penting partai itu selalu BKN yang pegang kendali. Misalnya kami nanti akan pertemuan besar nih tanggal 24 Juni. Nah, itu kami sebut dengan bulan Bung Karno. Nah, kita akan penuhi Gelora Bung Karno nanti di Jakarta. Nah, kalau gagasan-gagasan Ganjar soal keindonesiaan yang ngambang serap dari diskusi-diskusi dengan beliau, itu udah selesai. Seperti apa Ganjar? Jadi dia itulah, dia memang jadi ya Soekarnois lah, cara memandang secara Soekarnois. Jadi memandang keindonesiaan itulah platform keindonesiaan yang terus digelorakan di kita seperti itu. Ya, tidak banyak melenceng lah dari sisi platformnya. Jadi kan menariknya kan diskusi-diskusi ini kan tidak hanya sekali dua kali gitu. Tetapi dalam setiap kesempatan, setiap rapat-rapat itu terus digedengungkan, sehingga sudah masuk ke alam bawah sadarnya kader bahwa sebenarnya kita dalam membangun harus seperti ini gitu. Baik Bang, mungkin yang terakhir apa yang ingin Abang sampaikan terkait dengan kontestasi 2024 dan ya mungkin soal Ganjar lah. Ya, yang penting bagi saya itu kan meratakan lapangan permainan. Jadi marilah kita berpolitik dengan gagasan, berpolitik cerdas. Jadi kita tinggalinlah diskusi-diskusi yang menjebak kita kepada hal-hal yang bermusuhan. Di mana hal-hal positif yang ada di kontestan itu kita ambil. Mana yang kurang baik ya jangan kita aplikasikan gitu. Jadi saya melihat kalau saya berharap begini, ada peningkatan kedewasaan berpolitik. Masa sih kita sudah sekian lama berpolitik itu masih nggak naik tingkat kalau menurut saya. Nggak naik tingkat kalau menurut saya itu nggak kecondrongan seorang pemilih itu belum begitu ini kali. Kesadaran politiknya belum maju gitu Bang. Belum. Nah, itu juga karena kami melihat ya pendidikan politik partai. Apalagi kan politik kayak beli pemain sewaan. Benar. Itu kan merusak sebenarnya. Jadi kalau menurut saya ngapain buat partai politik cuma rekrut punya orang. Kalau saya sih melihat seperti itu. Oke lah. Bahwa kita perlu waktu, ya namanya juga ideologi, namanya partai, namanya platform. Ya memang harus kita berjuang. Jangan persoalan elektabilitas dan popularitas,
terus itu menjadi pilihan yang kemudian itu menjebak kita kepada pemimpin-pemimpin yang memang tidak perform. Akhirnya nanti ulang lagi, jadi sangat buah basa. jadi seperti itu. Kita lihatlah, Andrew lihatlah di Aceh. Jadi kalau menurut saya ya tarik nafas sih soal kepemimpinan di Aceh. Benar. Ya kita name it, tunjukkan siapa yang berkualitas gitu. Jadi kita tidak bicara like and dislike. Kita bicara adalah indikator-indikator pembangunan yang memang itu sudah digariskan oleh negara, indikator SPM, infrastruktur, pelayanan dasar, segala macam. Itu aja kita lihat, kita potret. Istilahnya belanja negara untuk pelayanan sosial seperti apa yang kita sudah peroleh sebagai anak bangsa. Nah, itu sebagai tugas-tugas wajib lah. Jadi seperti itu. Baik, terima kasih banyak Pak Bang Muslauddin Daud atas kehadirannya. Mudah-mudahan diskusi kita ini memberikan manfaat dan dampak luas bagi kesadaran politik masyarakat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya, dan sahabat ASBI sekalian, saya kira untuk edisi kali ini kita sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.